tangan Pak Heri. Hari ini merupakan mata kuliah lanjut dari pertemuan Pak Wahyu dengan Pak Wamen minggu lalu terkait dengan percepatan konversi BBM ke BBG, terutama untuk kendaraan-kendaraan umum khususnya di sekitar Jakarta. Dan tahun depan akan datang sekitar 3.000-an. Tahun ini sisa beberapa bulan Pak, 25%. Kita hitung-hitungan waktu kelihatannya sulit. Oleh karena itu Pak Wakil Menteri kemarin kemudian Pak Dirjen memberikan dukungan yang tinggi atau menjadi pilot project, sehingga target yang 2007 nanti bisa terserap di akhir tahun. Nah, sekarang baru 25%. Tentu kementerian lain juga sudah diminta hal yang sama, tapi kemarin dari Pawaran Pak Dirjen juga kita termasuk yang kecil, baru sekitar 10 kementerian. Sementara Kementerian Pertahanan ini sudah sampai 400 dan bahkan kementerian sudah lebih dari itu. Agenda ketiga Pak, itu agenda kedua tadi. Agenda ketiga adalah percepatan infrastruktur gas transportasi di Jakarta yang tahun ini Kementerian SDM dan Pertamina akan sama-sama membangun berbagai SPBD, akan menyiapkan pipa gas dari Depok masuk ke Jakarta, nanti melalui jalan tol di Simatupang gitu, dan beberapa penyiapan sistem moderator atau MRU yang mobile gitu. Pada dasarnya di sini tidak ada masalah Pak Robirat dan Pak Wahyu, tidak ada masalah. Karena di lapangan teman-teman dari Pertamina sudah jalan. Kami di pemerintah provinsi juga walaupun belum ada izinnya, kami sudah minta teman-teman Pertamina dan SDM sudah jalan, di lapangan sudah berjalan. Memang ada hambatan di lahan-lahan saja, penyiapan lahan SPBD, tapi nanti ini pelan-pelan akan bisa diselesaikan. Tadi seperti harapan Pak Wahyu, perizinan pokoknya paralel saja lah. Begitu sudah ada trase, pipa jalan. Izin IMB, izin operasi SLM itu paralel saja. Cuman mungkin nanti sebelum operasi perlu AMDAL Pak. Nah itu AMDAL diperlukan agar supaya tingkat keselamatan atau jaminan keselamatan dari pengoperasian SPBD itu kepada publik bisa kita pertanggungjawabkan. Agenda yang berikut barangkali Pak nanti juga kita bantuan Pak Robirat sebagai wakil percepatan BBM BBG. Ada hal yang mendasar yang menjadi masalah di depan tadi sudah sempat bahwa tahun ini kalau bis kami datang itu jumlah bis kami akan 1.810. Itu SPBG yang dibutuhkan adalah 18. Jika asumsi kita satu SPBG itu satu MMSJFD. Kalau ini datang 2014, kita membutuhkan SPBG 44 buah dengan tambahan masukan gas sebesar 26,6. Tahun ini kan Pak Robirat hanya memberikan 18,1. Kalau datang lagi, ini sudah mulai naik Pak. Kalau ini bisa, kita memberi contoh yang baik kepada masyarakat supaya itu Pak bajai Pak ya. Bajai dan kami juga antri. Saya masukin proses saya tidak ada daripada saya mengganggu mereka. Jadi bajai Pak. Artinya masyarakat sudah mulai merasa ada manfaat ini Pak. Bagaimana bagus yang saya bisa berikan. Mohon dilanjutkan mereka terima kasih Bapak Ibu. Saya kira Bapak-Bapak aja bicara
sudah sadar konsekuensinya ya tidak ada bahan bakar, tidak apa-apa. Kami juga akan beli bus yang tingkat yang pakai solar. Jadi kalau sampai di kosong ya sudah, anggapnya cadangan gitu Pak. Ya kita akan operasikannya gantian. Nah, kami tidak khawatir, yang penting kita komitmen soal izin. Yang penting sisi keamanan untuk masyarakat terjaga. Kalau cuma izin mendirikan bangunan macam-macam itu susul aja Pak. Yang penting cepat. Karena kita bicara anggaran di APBN, APBD ini, APBN lewat. Ceritanya beda lagi. Tapi kalau soal keamanan kami minta itu wajib. Nanti meledak bilangnya wagub lagi yang nyuruh. Saya nyuruhnya aman gitu loh, bukan nyuruhnya tidak aman. Ini mesti jelas. Ya, saya kira silakan aja. Untuk baik, terima kasih Pak Wagub, Pak Andi, Pak Ari, Bapak sekalian, Bapak Ibu. Saya lihat dari Ketua Tim Percepatan Konversi BBM PBBG di Kementerian ESDM. ESDM, ya, untuk Mbak Dirjen datang langsung Mbak Dirjen aja. Kasih waktu, Tangan dulu Pak, tangan singkong dulu Pak. Ya, teruskan aja Pak, nanti Nanti lanjutkan Mbak Dirjen ya. DKI, karena kita ingin mempercepat konversi BBM ke BBG ini, malah bapak-bapak di Pemprov DKI ini lebih cepat lagi. Jadi kita tidak memperkirakan bis-bis yang segitu banyak akan semuanya ke gas, sehingga alokasi gas yang tadinya belum cukup ya. Jadi ini tantangan untuk kami untuk tahun depan. Sebagai contoh saja, sekarang SPBG sudah beroperasi 11. Dan dari Pertamina nanti Pak Ari mungkin akan melanjutkan, ada 12 yang akhir tahun ini akan siap beroperasi dari Pertamina. Kemudian dari PGN akan nambah 1 selain di hari ini. Dan tahun depan Pertamina masih punya 14 ya Pak ya. Dan PGN sendiri juga sudah komit akan membangun 15 tahun depan. Jadi untuk jumlah SPBG tahun depan di Jakarta saya kira akan bisa terpenuhi. Sekarang tugas kami Pak Dirjen sama kami di ESDM adalah menyediakan gasnya tadi itu Pak. Tadi kan kira-kira 36,6 mm ya. Itu yang akan kita kita lapor ke Pak Dirjen untuk disediakan. Kalau bisa lebih malah. Masih kurang Pak, kita mau tambah. Kalau bisa lebih ya. 3 minggu masih tambah. Sehingga karena kita tahu kan gas ini bersih ya Pak ya. Jadi nanti udara Jakarta bisa bersih gitu. Ya. Untuk pembangunan sedikit ada kendala di izin IPA ya. Pak Wahyu kemarin dari Migas laporan ke kami di UI yang itu mungkin juga nanti butuh bantuan Pemprov DKI Pak. Bagaimana yang di UI karena ada sedikit lewat jalur UI dan mereka belum mengizinkan. Untuk konverter kit selain yang dari Migas di perindustrian juga ada konverter kit kan sudah dilelangkan. Jadi kita akan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk kendaraan umum ya kan. Itu dulu mungkin dari saya, Pak Dirjen silakan. Pak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita. Pertama-tama mohon maaf Pak, tadi saya harus lipat itu mungkin setengah jam lebih. Itu salah kami Pak, salah kami Pak. Dia kalau macet bukan salah namanya, salah kami. Karena masih macet. Ya, jadi ini pertama-tama dari Pak Menteri ucapkan salam. Dan yang kedua tentunya beliau terima kasih kalau dari DKI betul-betul juga sangat membantu dan nanti menjalankan betul Pak, terutama pemasangan konverter kit. Jadi cara-cara konverter kit kami masang itu bukan lagi kami undang ke bengkel kami ya Pak. Jadi kami akan masuk ke beberapa kantor. Yang kedua, apakah nanti gampang mudah untuk isi gasnya dan di mana saja ada gasnya segala macam kan itu Pak yang jadi pertanyaan kawan-kawan. Nah dengan adanya masang di tempat terbuka seperti di
Kemayoran maupun di Senen zaman dulu. Nanti berharap kawan-kawan yang kendaraannya perlu dikasih gas segera bisa masuk Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebagai pengalaman saya Pak. Jadi saya itu kalau gasnya habis saya rada Pak. Jadi mesti harus lewat dulu untuk isi LGB Pak. Karena kalau saya di Kuningan, saya mesti minta isi dulu oleh sopir saya. Daripada saya 3 hari bayarnya 600.000 Pak. Tetapi kalau isi dengan LGV saya cuma habisnya 180.000. Ini tolong kawan-kawan. Nah, kami mungkin juga sedang bicara dengan rekan-rekan dari keuangan Pak. Tadi baru saja sudah rapat dengan Pak Bambang Brojo. Gimana sih kalau keuangan kita menggunakannya jangan yang 10.000, artinya anggaran. Kan ini sudah ada pelarangan dari Kepmen nomor 1 tahun 2003 bagi mobil-mobil TNI, Polri, mobil dinas, BUMN, BUMD tidak boleh lagi kan membeli Pertamax 88 yang 6.500, pokoknya yang subsidi. Berarti kan dinaikkan menjadi 10.000. Nah, anggarannya tolong kita kasih gas saja. Terutama kan gas LGV ini 5.100. Dari kemarin 3.600 sudah naik memang 3.100 ke 5.100. Kalau yang CNG ini memang masih 3.100. Kita mau minta naik lah. Kasihan nanti para pengusaha ini kalau sampai harus bebannya sudah terlalu berat, ekonominya nggak masuk. Kami sudah lobby-lobby kepada Pak Menko, Sesmenko, tolong ini segera bisa dirapatkan. Nanti biar tetap yang menetapkan kami. Entah nanti berapa harganya. Tapi kalau contoh itu 3.500 sampai 4.000 itu CNG Pak, itu masih masuk. Artinya bagi pengusaha 4.000. Dan sekitar ini baru gambaran, sekitar gambaran. Antara mungkin kita bikin fluctuate 4.000 sampai 3.500 atau apa nanti kondisinya. Ini karena harus begini Pak. Jadi kami tahun 2014 ini sudah diminta oleh rekan-rekan yang menyetujui budget Pak, itu supaya lebih banyak ke pipa. Jadi pipa-pipanya akan kita banyakkan. Jadi bukan SPBG-nya. Karena SPBG-nya katakanlah kalau 10 kita kurangi jadi mungkin 4. Yang 6 itu nanti biar seperti kalau tata kota di sini silakan. Mungkin di KI ada suatu tanah di mana bisa dipakai. Ataupun swasta-swasta yang berpartisipasi silakan. Jadi ini lebih biar masif. Kemudian dari sisi converter gate juga kami sudah koordinasi, tadi sudah dilaporkan Pak Irat kepada Pak Dirjen Perhubungan, Pak Dirjen Perindustrian, Pak Budi, kami sudah menyampaikan, ayo Pak Budi kita sama-sama. Dan Pak Budi juga sudah, oke Pak Edi nanti kita sama-sama, jangan terlalu yang kesana-sana, benchmarknya pakai kita, PTDI, tabungnya pakai PTDI aja. Jadi ini kan BUMN kita juga. Nah ini tinggal mungkin masif kepada kendaraan-kendaraan umum. Jadi itu saya kira. Kemudian mungkin tadi sudah disampaikan dengan busway Pak, ini nanti gasnya tentunya ya kita akan nambah. Kita akan minta kepada rekan-rekan dari KKKS tolong untuk ditambahkan ketika karena ini merupakan program pemerintah. Kita akan masih bisa pakai bagian negara Pak. Jadi kalau oil company itu kan bagi hasilnya itu kan ada bagian mereka, bagian kita. Nah bagian kitanya aja sedikit kita pencet sedikit dalam arti mungkin untuk CSR atau untuk mengurangi subsidi sama kan Pak. Balance-nya di sana antara subsidinya dan nanti penggunaan. Ini revenue yang masuk maksudnya. Jadi ini bisa ditambahkan di sini. Saya kira sementara itu dulu. Pak Wagub, mungkin ada Pak Wagub atau ini di sini juga ada rekan-rekan Pertamina, ini kami ini semua ada dari PTDI nggak ya? PTDI Pak yang sudah biasa masang kemarin di mana di Bali juga ya, di Bali Pak kita masang, kemudian di mana ya Cilangkap kemarin juga masang ya. Kita masih dengarkan yang Pertamina nih, komentarnya apa nih? Itu silakan Dengar Pertamina dulu. Ini banyak Pak Bagus sudah dengar juga nih. Orangnya cukup dikoreksi. Baik Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, Pak Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang kami hormati, Pak Irat yang kami sayangi karena beliau ketua tim percepatan. Jadi nasib kita semuanya. Ya, saya pertama-tama ingin mengupdate sebentar saja yang sudah disampaikan Pak Irat tadi bahwa untuk tahun 2014 rencananya kita bersama-sama dengan PSDM atau Dirjen Migas
mengalokasikan dana APBN untuk membangun 8 SPBG online dan membangun jaringan pipa distribusi. Di luar itu, Pertamina juga akan membangun 4 SPBG online dan 8 SPBG ekosistem. Khusus 2014, 2013 saya tidak bisa update. Tapi saya di sini sangat terkesan dengan Pak Wagub tadi. Semuanya sudah saya berikan, izin sudah saya berikan. Buat apa? Izin nggak usah dipikirkan dulu, nanti pasti dipikirkan. Asal aman. Jadi perintah beliau ini membangun yang aman. Kemudian saya juga sangat terkesan, beliau bilang mereka ada gasnya, nggak ada gasnya, ada infrastruktur, nggak ada infrastrukturnya, sudah plus. Ini saya kira suatu bentuk kebijakan yang membuat kita sebagai meskipun BUMN, tetapi kita ini PT Persero. Jadi dengan statement seperti ini, saya kira saya malu menyebut angka yang barusan saya sebutkan. Jadi Pak Wirat ini dengan statementnya Pak Wagub dan seperti ini, saya kira kita akan nambah lagi minimal 4-8 yang dari Pertamina. Karena kita malu, kami dari DKI jauh lebih berani dari kita kan, kita sama-sama berani lah. Sama berani karena saya yakin bahwa suka nggak suka, senang nggak senang, pasti BBM ini akan diganti dengan gas. Kalau kita lihat tren produksi minyak Indonesia, kemudian cadangan gas yang masih banyak. Nah, cuma memang kita sangat berharap dari Pak Edi Hermantoro, Pak Dirjen untuk bisa memberikan alokasi yang lebih fleksibel buat kita semua sehingga pembangunan infrastruktur ini bisa sejalan dengan alokasi gasnya. Jadi apa yang sudah dibangun yang sebetulnya membutuhkan tingkat ekonomi yang tertentu untuk sebuah perusahaan, apakah itu Pertamina atau perusahaan lain, ini bisa diyakini ekonomi itu akan tercapai meskipun saat ini hanya tingkat keyakinan. Tetapi kalau lihat semangatnya seperti tadi, statement beliau seperti itu, saya kira saya tidak ragu-ragu. Saya akan kembali lagi, saya review program ini, saya akan tambah untuk 2014. Kemudian selain SPBG kita juga berencana membangun pipa open access karena salah satu infrastruktur yang penting selain SPBG, mother station dan daughter station, MRU dan seterusnya itu, pipa juga tidak kalah pentingnya, dan pipa juga masuk di dalam implementasi alokasi anggaran APBN. Tapi Pertamina juga berencana membangun pipa yang bersifat open access, artinya semua orang bisa pakai. Pak Wagub bisa pakai karena kita ingin membangun yang terbuka dan yaitu nanti dari segmen Tegal Gede dan Muara. Ini kita berharap dengan adanya pipa open access yang lebih besar sehingga gas-gas dari lapangan, baik yang dari lapangan darat ataupun gas-gas yang dari Laut Jawa, karena Tegal Gede Muara gas-gas yang dari Laut Jawa, baik itu dari lapangannya BHE maupun FSRU, itu bisa dimaksimalkan juga untuk digunakan sektor transportasi di Jabodetabek. Jadi kami berharap nanti pembebasan tanah, perizinan, baik perizinan oleh DKI maupun perizinan dari Dirjen Migas bisa mendukung kita dalam membangun pipa Tegal Gede, segmen Tegal Gede. Saya kira seperti itu komentar dari Pertamina. Seluruhnya sebetulnya laporan secara lengkap semuanya ada di depannya Pak Wirat, jadi mungkin beliau lah yang orang paling cocok untuk menyampaikan. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan sedikit? Sedikit menambah Kita bersama. karena ya. Kalau 400 tidak usah disubsidi listrik UPN-nya, sudah aman. Kalau 400 Udah untung Pak. sudah cukup loh kan? Ya, dan di sisi lain untuk percepatan waktu kemarin kita mendorong PJBG gas kan 18 mm untuk Jakarta, 30 untuk seluruh Indonesia. Kita sebenarnya kekhawatiran gas ini siapa yang pakai?
ternyata Pemprov DKI sudah menyiapkan sekian banyak bis, artinya malah masih kurang. Kami sangat senang sekali. Tadinya kita akan mendorong taksi dipaksa untuk menggunakan gas, tadinya seperti itu, karena sudah ada keputusan Gubernur DKI dulu ya bahwa taksi harus pakai gas. Itu mungkin kita bisa perda itu kita bisa tingkatkan lagi sehingga seperti Pak Dirjen sampaikan tadi, keekonomian gas ini akan cepat tercapai. Kami juga sedang diskusi dengan Kementerian Perindustrian, mungkin nggak mobil-mobil baru yang 1 tahun itu 1,2 juta unit, misalnya 5% atau 10% harus sudah built-in menggunakan converter, sehingga kita tidak capek mencari mobil lama yang pakai converter. Karena kalau sampai 10% dari mobil baru pakai converter kan artinya sudah 120.000 unit per tahun, jadi itu banyak sekali. Itu mungkin kalau data-data lengkap seperti Pak Ari bilang, kami memang mengintegrasikan semua data, termasuk yang dari pemerintah, dari Ditjen Migas, Pertamina, PGN, juga swasta-swasta yang lain. Begitu. Kalau butuh data ada di kami, bisa kami share. Terima kasih. Baca rekan-rekan yang ikut di sini pun masih banyak berbohong-bohong. Kayaknya kesannya apa mungkin pakai gas? Mungkin ada masih rasa ketakutan. Kesan saya itu masih ada ketakutan. Jadi persis apa yang kita lakukan pada waktu kita menghidraulikan, selain mengeringkan minyak tanah menjadi LPG 3 kilo. Orang nggak akan itu Pak. Jadi saya selalu bilang, zaman dulu itu pada waktu siapa yang di sini belum pernah merasakan minyak tanah pasti semua sudah. Mbak pembantu kita nyuci nggak benar, megang makan, ditaruh makanan kita makan bau minyak tanah. Kontak itu 3 kilo ya. Nah, namun LPG 3 kilo juga masih meninggalkan permasalahan. Jadi kalau suami atau istri atau suaminya udah marah-marah disuruh bikin telur atau bikin kopi, tapi kopinya airnya belum mendidih 100 derajat, tapi gas sudah habis. Apa yang terjadi? Minimum suami istrinya belum mandi masih pakai daster, sudah lari-lari naik ojek nyari tabung 3 kilo, sulitnya. Sekarang kan kita sudah merubah menjadi jaringan gas kota-kota. Sekarang sudah tidak enak. Jadi orang tinggal pasti ada terus, cuma tinggal mau bayar meter kubiknya atau enggak, kan itu. Nah, kembali lagi yang ini, kondisi-kondisi ini kita harapkan betul-betul bisa merubah mindset dari rasa takut mungkin jadi rasa sayang. Kalau saya sudah sayang, karena sayang daripada 600 rupiah, mending saya 180. Jadi ini terus terang aja, ini apa adanya nih. Jadi saya tuh kalau sampai LGV-nya nggak ada, kawan-kawan Pertamina itu saat telepon di mana kok nggak ada, ya mungkin belum datang. Tapi saya selalu pakai itu Pak. Jadi ini salah satu contoh. Kalau boleh dicek itu mobil saya sekarang di parkiran itu sudah pakai itu semua. Jadi itu ada jual. Jadi tolong ini, kalau gasnya habis, kita ke Bandung habis, itu kan masih bisa otomatis merubah jadi switch ke Pertama. Tidak ada masalah itu. Cuma padahal ini secara teknis, kalau dengan gas itu malah ROM-nya, oktan number-nya itu 95. Jadi nggak ada melitik keluar dari knalpot itu air. Kalau kita dulu nggak tahu, pada suka ke Senen nggak? Kalau kita dulu kan suka ke Senen, bagaimana karburator waktu zaman dulu dicek-cek gitu, waktu kita ngeset dulu, itu kalau sudah keluar air berarti sudah timing dan itu tepat. Sekarang banyak kan gitu juga Pak. Jadi ini saya sendiri nyoba pertama kali dengan LGV itu, mohon maaf ini tapi saya pribadi pada tahun 2011-an saya dari ke Tangerang Pak, itu 160 gitu. Jadi mohon maaf ini saya bukannya yang kemarin itu ya, tapi ini nyoba aja saya pribadi. Itu nggak ada, ini suaranya kencang sekali. Memang ronnya kan 95. Jadi di atas sebetulnya pertama yang 92. Ini saya jualan. Mobilnya apa dulu Pak? Mobilnya saya mobil apa? 1800 apa ini? Civic. Kan mobil kantor cuma Civic saya. Bukan apa. Jadi yang masih 1800 saya coba. Nah ini saya kira cukup bagus. Yang jelas nggak melitik. Jadi itu apa kalau bapak mau kenceng yaitu. Dulu Pak juga oke. Kalau bapak Pak juga jagoan bawa mobil yang goyang Pak. Pak, yang penting itu
spuring dan balancingnya selalu bagus Pak. Nah itu jadi ban kayak gini Pak. Jadi kami jadi biasa Pak Mobil. Jadi dulu tuh kan kita kalau dulu Pak pagi-pagi kalau terlambat mau main golf itu ngebut Pak kalau ke mana Tugu Raya. Jadi 160 itu juga biasa. Tapi sekarang nggak berani Pak. Ini sebagai salah satu contoh rekan-rekan saya lihat wajahnya mungkin Pak Babu. Jadi kami mohon kalau ini ada partisipasi dari rekan-rekan terutama mobil-mobil untuk pejabat selon satunya 2, 3, 4 itu kami akan sangat senang dan kami akan terjunkan teknisi sebanyak-banyaknya. Jadi supaya betul-betul kalau perlu di tempat gelaran di mana di lapangan parkir wali kota akan kita kirim. Ini salah kami kemarin ke Bali juga itu Pak. Kami ke Pak Sekda. Tolong ikuti ini akhirnya juga masuk. Jadi kita intensif ke Palembang juga sudah Pak. Ini mudah-mudahan di Palembang juga karena di sana juga lumbung energi tapi kok malas sih. Jadi kami malu Pak. Kemarin Jadkes baru 0,5 juta. Padahal tiap tahun kita ngirimnya 400 juta. Ini kami sedih. Ini akan kita tingkatkan. Pak Wali Kota betul-betul mengharapkan Jargasnya naik, ada SPBG karena untuk ngeling dari Palembang, Prabu Mule, Lahar, dan Muara ini. Muara ini sekitarnya sudah ada KKKS di Medco Pak, semua sudah pakai. Kami di Migas juga saya infokan ini sedikit injek kaki. Jadi kalau orang mau minta SKP, surat keterangan terdaftar untuk tender-tender di KKKS, saya minta itu juga harus pakai. Minimum you tunjukkan dulu lah. Sudah belum program pemerintah ini. Ini, nah KKKS kita juga di World Company juga sudah pakai beberapa. Ini jadi ini akan masif. Kalau ini jadi kalau Jakarta bisa nuansanya jadi langit biru dalam arti betul-betul ya semua akan lebih bagus. Terima kasih. Sebenarnya itu pertama soal. Yang apa dulu full dulu. Tapi syaratnya voucher baru dikasih kalau sudah ganti PBG. Saja untung kan lamsam. Insentif kan, Anda pilih dapat untung atau tidak dikasih sama sekali. Saya coba terapkan tapi masih tahu PPKD ada. Ya PPKD tidak ada. Kalau Anda tidak mau tukar tidak dikasih. Kecuali mobil saya. Karena solarnya ada masalah itu. Kesalahan DKI itu beli mobil, ada Land Cruiser Auto 2000, dia belinya yang import dari Inggris, mati aja itu Euro 4 kan keluar asap, dia mobil kampungan gitu. Kita mau jual juga nggak bisa jual mobil Pemda. Itu masalah. Baik ke depan DKI tidak bisa lagi beli mobil di luar ATPM, di DKI. Semuanya katalog. Tidak boleh lagi gaya beli import mobil apa ATPM. Baru kita bisa. Nanti ke depannya kan ATPM kalau dia langsung udah langsung gas lebih baik, kita nggak usah baik converter chip lagi. Nah, ya langsung udah seperti itu. Ya Pak, saya kira itu Pak. Nah terus buat SKPD yang hadir, saya harap ya dilaksanakan. Ya SKPD yang hadir soal konversi ke gas ini. Yang kedua soal perizinan Pertamina, selama dia aman. Bapak-bapak harus bantu. Merem aja setengah mata itu katanya. Orang yang melanggar di DKI juga dibiarkan saja. Ya, jadi saya bilang kalau untuk kebaikan kenapa kita tidak bantu? Kita harus bantu kecuali soal keamanan ya, kita tidak toleransi. Jadi kalau soal yang lain kita akan berikan. Saya kira itu yang bisa kami lakukan. Soal mobil ya kami sudah ya tekad saja lah, yang bisa kami kerjakan. Soal nanti dari pusatnya tidak memenuhi janji ya lain cerita. Dan yang saya ulang lagi Pak, depan Pak Dirjen dan Pak Menteri, kami DKI kalau secara logistik kami jadi, logistik di Lampung dan Kerawang jadi untuk menahan sembako. Kami akan minta Bapak cabut aja subsidi BBM 100% gratis. BBM cabut. Nanti juga kartu Bapak, kami juga minta bantuan, kartu nanti mau beli kan mesti ada daftar SPNK. Khusus mobil-mobil murah itu tidak bisa diberlakukan BBM subsidi Pak. Karena itu janji Menteri Industri kepada Menteri Keuangan. Waktu itu, kan janjinya begitu kan. Harusnya mereka mengkonversi ke gas.
Ya dia tidak boleh dikasih untuk beli BBM subsidi, Pak. Karena dia beli BBM subsidi, berarti Menteri Industri tidak sesuai. Dan kita selalu mengatakan dengan CC kecil boleh BBM subsidi. Itu yang salah. Yang lower cost green car itu jadi masalah buat kita. Buat saya beli mobil tidak masalah, karena Anda harus bayar STNK, ada pajaknya. Tapi tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau Anda juga ikut-ikutan ngambil BBM subsidi kan. Ini kantong kiri kantong kanan. Nah itu yang mesti tegas. Nah kalau tidak ya kita akan hapus. Kalau ini minimal DKI kita berani keringkan BBM subsidi. Rasa sembako pasar kami sudah siap, bus gratis kami keliling yang bus murahnya siap, keringkan saja. Karena ini yang bisa. Dan nanti Bapak lewat jalan Sudirman Tamrin mungkin harus bayar 3 juta per bulan stiker. Kalau tidak mampu, kita nggak mau kira itu masih lama Pak. Kita mau cara kampungan dulu Pak, manual Pak, beli stiker. Jadi kalau tidak ada stiker ini tidak boleh masuk, kami tilang. Nah kita mau tambah bus Transjakarta. Kalau Anda masuk jalur busway kami tidak mau ribut sama Anda, STNK Anda kami blokir. Tidak bisa disambung aja udah, itu STNK. Selesai, ada 2 tahun, hangus itu. Hangus Anda cuma bisa jual sepakat. Nah ini yang ekstrim yang mau kita lakukan. Jadi kalau ini juga mohon maaf untuk bus tingkat kami masih sholat. Karena untuk jaga-jaga nih, kalau sampai tidak jalan, ya kita sholat ya lebih mahal sedikit, tidak apa-apa, kita jalankan dulu. Nah, kalau soal saya kira kalau naik 4.100 itu tidak susah, asal BBM kita kalau subsidi dicabut, Bapak naik 5.100 pun semua akan pindah ke gas. Ini kan masalah perasaan tidak aman tadi kan, ini meledak atau tidak. Jadi saya langsung bayangin, ini mobil ngantar anak saya sekolah mau saya ganti atau tidak? Kan kira-kira begitu, pikiran kita masih sama kira-kira gitu loh. Ini aman atau tidak? Nah, bukti budgetnya pakai tadi kan aman itu, ngebut lagi kan. Atau dibawa alam sadar. Ini yang mesti Nanti tesnya pakai serabut. Saya kira itu yang penting SKPD tata ruang itu ada tata ruang. Jadi bantu ini. Yang P2P mana? Di P2P ya, tata ruang. Ya P2P ya. Jadi ini jangan ditulis instruksi lisan Pak Wagub lagi gitu. Jadi tahu sama tahu saja, pokoknya tutup mata dia udah. Yang penting keamanan itu. Gimana tata ruang? Ada komentar sama P2P? Mewati, BD dan Tulus itu hasilnya sudah kita hari ini sudah pengesahan Pak untuk yang jalur Fatmawati. Tapi yang untuk BI memang harus diukur dulu Pak. Itu jauh, jaraknya memang jauh Pak dari Depok ke Ragunan dan dari Simatupang. Jadi proses ukur ini masih berjalan dan setelah ukur nanti kita akan lanjutkan dengan pertandingan hasil. Tapi untuk yang jalur, untuk yang Fatmawati sudah kita hari ini sudah bisa. Yang Beijing berapa lama? Estimasinya sebetulnya kita kejar target itu 5 hari proses pengukuran. Oh 5 hari nggak masalah. Saya kira sampai tahun depan. Akan turun nanti sekitar 10 hari. Nanti masih sesuai schedule ya. Sekitar 40%. P2P pos-pos BPKI itu sendiri yang penting status tahunnya terjalan supaya dalam kaitan nanti penerbitan IEB itu jadi tidak kendala. Pada tentunya bisa paralel karena satunya nanti juga kaitannya dengan perencanaan kota yang dilakukan oleh Tata Ruang. Yang penting sekarang kita targetkan yang saya kira ini gini Pak. Yang penting ada jalur pipa gas atau tidak. Soal tata ruang kita bisa ubah-ubah. Yang lebih penting lagi apa? BPRHD ada. Itu ibu gimana Bu? Yang penting ibu yang mesti jaga ketat ini. Kalau begitu keamanannya baik, tata ruang diatur aja Pak. Yang penting di Jakarta ada tata ruang lagi Pak. Enaknya juga kan nggak langgar-langgar semua Pak. Ini kan maksudnya hal seperti ini yang penting keamanan kita jaga. Dan saya kira stasiun gas juga tidak terlalu jelek kok. SPBG tanamin pohon dan apa juga tidak terlalu jelek. Ya kan? Jadi ya jangan terlalu memfokuskan soal tata ruangnya, kita robah saja. Yang nggak boleh dirubah cuma kitab suci kan.
Kalau pipa gasnya di sini ya sudah, kita ubah gitu loh. Pasti ini kita ubah. Yang penting dari sisi keamanan AMDAL ini kita harus ketat. Tapi juga ketat bukan yang persulit orang itu, dia mesti cepat. Nanti suruh lihat lewat konsultan ini lagi, itu repot lagi itu. Ya ini untuk kali ini jangan cari untung lah kita. Nggak mau cari untung, mesti beres. Nah satu lagi mumpung ini lengkap, kami ini mau membangun 1000 tower di Marunda. Itu 1000 tower kira-kira kalau 100 unit itu kan 100.000 unit rumah. Karena konsep kami di Jakarta, orang yang belum beruntung selalu akan ada sama kita. Dia tidak boleh dijual dusun-dusun itu. Kalau dijual, subsidiarnya dia jual lagi ke orang lain. Tidak juga disewakan, hanya bayar distribusi. Nah kami ingin semua rumah itu menyenangkan. Pipa gas semua, tinggal buka keran di zaman Belanda. Jadi itu orang kota-kota bisa rumah bisa iri tuh, masih pakai tabung gas. Justru yang tinggal di rumah susun, air panas, mau masak semua hanya bayar keran. Air pump juga sama. Nah kita akan bangun 1 hektar, kira-kira 200 hektar itu terbuka. Dan kita juga akan bangun kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar Pak. Di 3 pulau reklamasi, 1 pulau itu utilitas. Kami juga harap di Pancasila juga lewat. Kami mau membangun PLTG juga untuk mendukung 17 pulau. Jadi akan ada 17 pulau, nanti reklamasi ada 1 kota baru. Yang kesempatan kita membangun kota yang salah, ada JRW semua di pesisir utara. Nah itu kita akan bangun, kita harap ada pipa gas langsung bangun PLTG. Di sebelah sisi kanan ada Bekasi itu Pak ya. Yang Marunda itu, nah kita akan menunjang semua, jadi pipa gas itu yang masuk Pak. Nah itu juga mesti dipikirkan, karena kami mulai tahun depan akan udah mulai reklamasi, mulai jalan. Nah kita butuh seperti itu. Termasuk pembakaran sampah kan untuk setiap tahun dengan gas dulu juga lebih baik. Nah tadi pipa jaringan kami sangat semangat. Karena kami juga sedang mengkaji, nanti Pak di tiap kelurahan itu ada insinerator seperti rumah sakit. Jadi semua sampah dibakar. Kami ingin menghemat uang transport angkut sampah. Itu pusing ngurusin truk itu banyak. Bikin macet, bikin pusing kepala saja. Jadi tiap kelurahan harus ada insinerator. Nah kalau ada pipa-pipa gas yang nyambung, ini biaya murah. Jadi orang yang ngantar sampah itu ya bisa dia bayar. Kita kasih swasta, mereka yang bayar. Kalau yang tidak mampu kami bayarkan. Nah ini kan pasti murah. Insinerator mini begitu, dia tidak ada lagi sampah yang diangkutan kebakaran saja. Nah ini butuh gas. Jaringan ini jangan, ini otak bisnisnya boleh siup sendiri. Ini dasar Pertamina nih. Saya sengaja kasih supaya Bapak tidak mengalami rugi Pak. Nah kalau Pertamina sudah mau coba bangun representasi dengan saya untuk sampah yang dibakar. Nah saya kira Bapak harus bikinkan bisnis ini Pak. Pertamina punya bisnis ini, Bapak sediakan gas, Bapak bakar sampah, kami ngantar sampah, kami bayar Bapak. Nanti kita laporkan kepada LKPP, dibuat e-katalog. 1 kubik sampah dibakar dari Pertamina itu berapa harus bayarnya. Praktis Pak. Ini bisnis baru, dia selain terima pipa gas Bapak akan menolong untuk kendaraan pakai gas, PPG, tapi sekaligus Bapak juga punya bisnis sampah. DKI sampah nggak mungkin merugi Pak. Jadi kita datang bakar, yang kita minta LKPP, BPKP semua hitung, pantasnya berapa, ambil untung, pantasnya berapa, kita tidak perlu tender, sampah masuk, timbang berapa kubik, begitu dibakar di tempat Bapak, kami bayar. Nah, syukur-syukur kalau perumahan, mereka yang kumpulkan duit, mereka yang bayar Pak. Jadi DKI akan tambah kaya Pak. Nah, kita akan beli saham Indosat dan saham Pertamina. Ya, kita akan kuasai pelabuhan gitu Pak. Jadi ini yang saya perlu bagikan ini supaya kita bisa sinergis Pak. Kadang-kadang mau kumpul bersama kan susah. Nah, supaya tahu impian DKI seperti itu. Ya, itu pasti. Jadi pipa-pipa gas itu Bapak tidak rugi Pak. Tiap kelurahan, seperti sekarang kami sedang memasang fiber optik. Target kami sampai semua kelurahan. Ke depan sampai semua sekretariat RW. Semua fiber optik.
Nah Bapak juga bisa kontrol dengan dasar web itu sampai yang isi berapa segala macam, itu kan jadi smart city lah Pak. Bapak bisa kontrol semua. SPPG ini diambil berapa, karena semua kita akan gunakan fiber optik. Jadi fiber optik Bapak bisa melihat CCTV yang lebih tajam, lebih besar. Nah kita lagi siapkan di situ Pak. Nah jadi tolong pipa gas untuk PRTG kami Pak. Kita pasti harus bangun PRTG. Kalau tidak mau, tidak mungkin kita untuk menopang pulau dan kawasan industri tadi. Nah kami juga minta Marunda itu sisi utara timur Pak, batasan Bekasi, banjir kanal timur. Ya, di situ jadi ini yang kita mau bangun. Nah kami sangat tertolong kalau Bapak lakukan, termasuk jaringan pipa-pipa bukan hanya untuk SPBG Pak, untuk insinerator Pak. Jadi bakar habis, ya sama data bakar habis. Jadi bisa manfaatkan lah. Bila perlu mau robohkan satu kantor lurah juga nggak apa-apa, kita pindahkan aja kantor lurah. Ya tumpang saja kan kantor camat, kantor apa kita dirikan, di sekolah kita dirikan. Yang penting ada tempat untuk bakar sampah. Nah kalau usahakan pipa-pipa gasnya Bapak yang lewat-lewat di tanah kelurahan, di sekolah juga tidak apa-apa. Nanti juga akan berani pindahkan sekolah. Pasar juga tidak apa-apa. Ya kita bisa ubah. Kalau ini bisa kita saling kerjasama, kita jadikan Jakarta tempat yang paling menyenangkan untuk hidup. Ini kita, dan tanah masih mahal, jadi kaya kita semua. Ini boleh Bapak ini. Sebenarnya kita sudah masuk pun yang siap pipa gasnya. Sudah dipasang oleh gas, cuma mau rusun-rusun misalnya seperti tidak dikasih gasnya. Ya, mungkin gasnya nggak ada. Coba di Perlian, di Marunda itu sudah siap Pak, pipanya pipa gasnya. Marunda malah di dalamnya sudah ada gas. Kalau bisa ini jadi apa? Ya, kita cek, tapi namanya bukan Pertamina Pak. Ini saudara saya saja. Cuma kalau boleh sebentar mengomentari yang baru ini mengenai pembangunan PLTG di Marunda dan konversi gas. Artinya masih ada hubungannya sangat dekat. Kalau kita bangun PLTG itu memang seharusnya PLTG-nya dari Marunda ke arah Tenggara terus sampai dengan Cikampek. Itu terserah mau bangun PLTG berapa pasti terserah, karena itu akan melintasi selain yang Bapak bilang tadi, akan melintasi juga industrial estate. Artinya di situ juga akan dibangun jalan tol. Artinya memang dan oleh karena itu Pak, kita juga ingin membangun pipa tadi yang saya sampaikan, pipa Tegal Gede Muara Karang. Muara Karang Tegal Gede itu Muara Karang ke arah timur, ke Muara Tawa, ke arah timur lagi, baru belok ke tenggara turun. Nah, ini pasti artinya kalau Bapak butuh gas, yang paling gampang seperti itu dari pipa. Nah, cuma ya kita berharap memang sekarang ini sudah dibantu banyak oleh tata ruang tadi, perizinan pipa yang BJ Obak Bulus itu kami sangat terbantu. Keterlambatan terakhir bukan karena teman-teman di Pemprov DKI, tetapi karena memang pipanya terlambat. Jadi tapi masih bisa ditoleransi Pak. Artinya Desember tetap akan maksudnya ya, pipa Obak Bulus ini akan terus jalan. Tapi keterlambatan bukan dari pihak Pemprov Pak, dari pengadaan pipa. Hanya pipa yang Muara Karang Tegal Gede ini kita nanti akan datang lagi, kita minta bantuan dari tempat tata ruang atau apa. Terus SPPG kan, kita mau bangun satu di Waduk Pluit untuk yang di Transjakarta yang dinanti ke Pluit. Mungkin kan Pak, waktu ini sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Direktur Gas ini sebenarnya ngirimnya juga saya. Kasih apa enggak? Beliaunya ini ada sesuatu yang masih menginginkan dari kita ini sebenarnya. Ya benar, karena kita mengajukan pipa open access yang sekarang ini selain berikutnya nanti kita akan minta perizinan di Pemprov DKI. Nanti kita minta izin dari Kementerian SDM, CQ, Pak Edi Hermantoro, Direktur Jenderal Minyak dan Gas. Dari BPH Migas kita sudah dapat, karena BPH Migas sangat suportif
positif kalau kita membangun pipa itu open access dan dedicated hilir. Ini yang kita akan bangun memang pipa open access, dan kemudian jalur yang kita pilih adalah juga jalur yang memang seharusnya itu dibangun infrastruktur gas. Dan selain itu infrastruktur gas ini juga merupakan extension atau perpanjangan dari pipa yang ada di Cilegon, sehingga gas dari Cilegon bisa dialirkan lewat di situ, Pak. Kemudian gas dari FSRU juga bisa di situ. Tinggal nanti kompresornya dibalik-balik aja, mau pakai yang gas mahal. Nanti saja Pak, mau sedikit ini, jadi mungkin ini headline Pak. Kalau memang kita akan membuat PLT ini mungkin sesuai dengan kita kan FSRU ada kemarin dikasih 5 kartu aja yang pakai 2, 3 di dalamnya. Jadi ini nanti mohon segera di dalam diri daerahnya kemana. Udah pasti itu daerah itu dari FSRU itu nanti akses dari yang kita butuhkan dan nanti yang akan ada di Tangguh itu bisa masuk ke sini. Yang itu non mungkin konkretnya punya PLN. Itu kan maksudnya Bapak. Kita nanti tinggal diskusikan nanti Pak. Cuma paling-paling nanti tinggal terjadi berharga. Tapi kalau lihat ini harga mestinya masuk. Bahkan Pulau Baru kan jaringannya kami sendiri tuh. Termasuk kita mau bangun kawan kita punya KBM dekat situ Pak. Kita punya kawasan ekonomi khusus pelabuhan. Kita punya itu lebih dari 1.000 tower sebetulnya. Karena kan sudah hampir 500 hektar gitu Pak di Marunda itu. Jadi kita di situ saja kita sudah bisa pakai sendiri. Ya kita cuma khawatir gasnya tidak cukup. Nah kalau selama hari takut izin itu sudah jamin Pak. Kirimnya staff di sini. Saya kan kawan-kawan sudah sangat cepat bantu izin. Nah, kalau sebelah kiri urusan internal lah. Saya tidak mau nyampur. Iya. Dan lagi Pak, tidak jadi ya Pak. Udah Pak, kita pakai tugaskan BUMD. Jadi suruh hubungi Bapak. Pak, ada kaitan teman-teman ini kan Dirjen Pak Wira. Di asalnya itu di kantor teman-teman ini. Seperti kan di tempat saya 10 Pak. Jadi nanti pemasangan kontak kit itu akan dipanggil saja ke unit masing-masing dan nanti asal lebih dari 10 gitu Pak itu bisa. 2 hari mungkin Pak ya nanti. Seperti di kantor kami itu 2 hari saja. Menyiapkan lahan saja selama air barangnya. Jadi biar cepat gitu. Setelah inputnya ini keluar nanti. Jadi biar nanti teman-teman BPKD hanya mendata saja. Ini yang distribusikan. Iya. Mungkin ini sebentar kan. Itu beliau punya beberapa tipe tabung dari 1, 2, 3, 4 sampai yang paling nomor 4 itu yang hanya dari fiber ya. Jadi kalau meledup itu bukan meledak itu Pak, kayak buka pes jadi ini kayak ini. Ya. Mohon izin Pak. Balik lagi tentang konversi. Kami dari ini sudah tahu ketika membantu Kementerian SDM untuk konversi dari tahun ke tahun. Seperti yang Pak Dirjen sampaikan, kendala utama itu adalah mencari mobil. Jadi sudah kita siapkan konversi sudah gratis, nyari mobil yang mau dipasang itu sulit. Biasanya alasan utamanya itu takut. Dan menurut kami sebenarnya ketakutan ini kurang karena tidak tahu. Sebagai pembanding, bulan September ini sudah terjadi 3 kecelakaan mobil dengan bahan bakar dengan BBM dan terjadi kebakaran. Tapi bapak-bapak takut naik mobil yang pakai BBM. Begitu sayangnya kita sama namanya Mbak BBM ini. Saking akrabnya kenapa? Karena sejak lahir kita kenal BBM. Jadi karena sejak lahir kita nggak kenal, walaupun tiap hari ada kecelakaan kita juga nggak pernah takut. Bulan September ini kalau Bapak Google cari aja di detik 9 kecelakaan mobil terbakar. Bulan Agustus ada 3 kecelakaan mobil terbakar. Bulan Juli ada 5 kecelakaan mobil terbakar. Semuanya berbahan bakar minyak. Tapi kita nggak pernah mikir takut, papi, stasiun mobil, karburator netes, bau bensin juga santai-santai saja. Begitu kita ngomong gas, kenapa takut? Nah, Tidak berwujud kan kita takut yang tidak berwujud
kita masih takut. Kita berbau, kita berwujud, kita nggak takut lah. Sobat, sekarang kita juga lihat dari sisi seperti yang disampaikan Pak Dirjen, gas itu mempunyai nilai oktan lebih tinggi. Oke, itu secara kualitas sebenarnya bensin itu premium kita yang bersubsidi. Saya permisi Bapak teruskan. Saya ada yang demo masih ketemu. Iya. Terima kasih Pak. Jadi secara ini ya, premium 88, kemudian pertama 90, pertama plus 92. Sementara LPG bisa mencapai 110, CNG bisa sampai 130.